Keputusan wasit Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan dalam laga antara Timnas Bahrain menghadapi Timnas Indonesia jelas sangat merugikan bagi Timnas Indonesia. Wasit asal Oman itu memberikan tambahan waktu selama 6 menit, namun ia terus membiarkan pertandingan berjalan walau sudah melewati tambahan waktu yang seharusnya. Seolah-olah menunggu hingga Timnas Bahrain mencetak gol, wasit Ahmed Alkaf baru meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan setelah Mohamed Mahrun mencetak gol penyama kedudukan untuk Bahrain. Keputusan wasit Ahmed Alkaf yang baru meniupkan peluit di menit ke-90+9 atau terlambat 3 menit dari yang seharusnya itu sangat merugikan bagi Timnas Indonesia. Selain membiarkan pertandingan berjalan hingga melebihi waktu yang telah ditetapkan, wasit Ahmed Alkaf juga tidak melakukan pengecekan VAR terhadap potensi offside pada gol terakhir Mohamed Mahrun. Hal ini sangat berbeda dengan keputusan wasit Ahmed Alkaf yang melakukan pengecekan VAR terhadap salah satu gol Timnas Indonesia dalam pertandingan ini yang dicetak oleh Ragnar Oratmangun. Keputusan wasit Ahmed Alkaf itu seperti merampok Timnas Indonesia, sebab skuad Garuda yang seharusnya meraih 3 poin dari kandang Bahrain jadi hanya mendapatkan 1 poin karena hasil imbang melawan tim tuan rumah ini. Karena merasa dirugikan, PSSI sebagaimana dikonfirmasi oleh salah satu anggota komite eksekutifnya yakni Arya Sinulinga mengonfirmasi akan mengirimkan surat yang berisi protes ke AFC dan FIFA. Dalam pernyataannya, Arya Sinulinga mengaku sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf dalam pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Bahrain. Surat berisi protes yang dikirim oleh PSSI itu pada intinya menuntut keadilan bagi Timnas Indonesia yang menerima perlakuan tidak adil dari wasit Ahmed Alkaf sepanjang pertandingan menghadapi Timnas Bahrain ini. Tidak hanya karena tambahan waktu yang merampok 3 poin Timnas Indonesia, namun keputusan wasit Ahmed Alkaf juga kerap kali merugikan skuad asuhan Sinteyong. Sepanjang berjalannya pertandingan ini, wasit Ahmed Alkaf sangat mudah untuk memberikan pelanggaran bagi para punggawa Timnas Indonesia. Wasit asal Oman itu tercatat memberikan 27 pelanggaran untuk Timnas Indonesia, berbanding dengan 10 pelanggaran yang diberikannya untuk Timnas Bahrain. Keputusan wasit Ahmed Alkaf pun kerap kontroversial, karena ia berulang kali membiarkan para pemain Timnas Bahrain bermain dengan sangat kasar dan mengulur-ngulur waktu dengan cara berguling-guling di atas lapangan. Namun, apakah surat berisi protes yang dikirim oleh PSSI itu berpeluang untuk membuat Timnas Indonesia meraih 3 poin atas Bahrain? Atau setidaknya mengulang pertandingan ini dengan dipimpin oleh wasit yang lain? Yuk, simak bagaimana ulasannya dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Kode disiplin FIFA mengatur beberapa sanksi atas pengaruh ilegal terhadap hasil pertandingan, termasuk pengaruh ilegal karena manipulasi oleh wasit. Dalam kode disiplin FIFA itu, ada beberapa sanksi yang bisa diambil jika ada pengaruh ilegal terhadap hasil pertandingan. Salah satu sanksi yang bisa diambil adalah melakukan pertandingan ulang. Sebelum memutuskan untuk mengambil sanksi khususnya yang berupa pertandingan ulang, FIFA akan melakukan investigasi secara mendalam termasuk mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Walaupun demikian, sanksi berupa pertandingan ulang itu menjadi sebuah hal yang sangat sulit untuk terjadi. Hal ini dikarenakan baik AFC maupun FIFA cenderung menjaga otoritas wasit sebagai pengadil di lapangan hijau. Keputusan-keputusan yang diambil oleh AFC maupun FIFA pun cenderung diarahkan untuk menghindari perubahan hasil pertandingan. Sebagai contoh, Irlandia Utara memutuskan untuk mengirimkan protes ke FIFA setelah Thierry Henry mencetak gol dengan menggunakan tangannya. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2010 antara Perancis dan Irlandia Utara itu, protes yang dilakukan oleh Irlandia Utara tidak mengubah nasib mereka yang tetap gagal lolos ke Piala Dunia 2010. Kejadian serupa juga baru-baru ini terjadi di kompetisi paling bergengsi antar negara-negara terbaik di Eropa, yakni Euro 2024. Dalam pertandingan babak perempat final Euro 2024 yang mempertemukan Jerman menghadapi Spanyol, bek sayap kiri timnas Spanyol yakni Maku Korea melakukan handsball di dalam kotak penaltinya sendiri saat pertandingan memasuki babak tambahan waktu. Namun demikian, Anthony Taylor selaku wasit yang memimpin pertandingan antara timnas Jerman menghadapi timnas Spanyol memutuskan untuk tidak memberikan penalti untuk timnas Jerman. Keputusan Anthony Taylor yang tidak memberikan penalti kepada timnas Jerman itu cukup merugikan bagi Der Panzer, karena penalti itu berpeluang membuat timnas Jerman lolos ke babak semifinal Euro 2024.
Setelah gelaran Euro 2024 berakhir dengan timnas Spanyol yang keluar sebagai juara, UEFA baru mengakui bahwa Makukurea melakukan handsball di dalam kotak penaltinya sendiri, yang seharusnya berakhir dengan penalti untuk timnas Jerman. Pengakuan UEFA itu pun memicu respon dari berbagai pihak, termasuk gelandang timnas Jerman yang memutuskan untuk pensiun setelah berakhirnya Euro 2024, yakni Toni Kroos. Ex-gelandang Real Madrid itu mengkritik UEFA yang butuh waktu selama 3 bulan untuk menyadari handsball yang dilakukan oleh Makukurea. Namun bagaikan nasi yang sudah menjadi bubur, hasil pertandingan itu tetap tidak berubah, dan timnas Jerman tetap tersingkir di babak perempat final Euro 2024. Meskipun sulit untuk terjadi, keputusan FIFA untuk mengulang pertandingan bisa saja diambil jika ada bukti kuat mengenai hasil pertandingan yang dipengaruhi oleh manipulasi yang dilakukan oleh wasit. Keputusan itu pernah diambil oleh FIFA saat memutuskan untuk mengulang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Afrika antara Afrika Selatan menghadapi Senegal, yang berakhir dengan kemenangan bagi Afrika Selatan. Dalam pertandingan yang dimainkan pada bulan November tahun 2016 itu, wasit Joseph Plenti yang memimpin pertandingan itu diduga terlibat dalam melakukan manipulasi pertandingan. Wasit asal Ghana itu dianggap memberikan penalti kontroversial yang membuat timnas Afrika Selatan berhasil menang dengan skor 2-1 atas timnas Senegal. Akibat dari penalti kontroversial yang membuat timnas Senegal menelan kekalahan itu, pihak Senegal mengajukan protes ke FIFA yang menyebut Joseph Plenti diduga memberikan pelanggaran handsball yang tidak terbukti. Setelah dilakukan pemeriksaan panjang yang berakhir di Pengadilan Arbitrase Olahraga serta Komite Disiplin dan Banding FIFA, pihak Pengadilan Arbitrase Olahraga maupun FIFA setuju untuk mengulang pertandingan antara timnas Afrika Selatan menghadapi timnas Senegal itu. Setelah dilakukan pertandingan ulang pada tanggal 10 November 2017, timnas Senegal berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 0-2 yang memastikan kelolosan mereka ke Piala Dunia 2018. Tidak hanya itu, keputusan FIFA untuk mengulang pertandingan itu karena adanya manipulasi yang dilakukan oleh wasit juga membuat Joseph Plenti mendapatkan hukuman yang sangat berat. Setelah awalnya mendapatkan skorsing dari Pengadilan Arbitrase Olahraga berupa tidak boleh memimpin pertandingan selama 3 bulan, Joseph Plenti akhirnya dilarang untuk memimpin pertandingan lagi seumur hidupnya. Dengan presiden-presiden yang pernah terjadi dalam pertandingan-pertandingan di dunia sepak bola sebelumnya, apakah AFC maupun FIFA berpeluang untuk mengulang pertandingan antara timnas Bahrain menghadapi timnas Indonesia? Berdasarkan keterangan dari pengamat sepak bola tanah air yakni Gita Suwondo, pertandingan ulangan antara timnas Bahrain menghadapi timnas Indonesia itu tidak mungkin terjadi. Dalam keterangan yang diberikannya kepada Kompas, Gita Suwondo menyampaikan bahwa protes yang dilakukan oleh PSSI tidak mungkin mengubah hasil pertandingan ini. Terlebih, wasit tidak melakukan pengecekan VAR terhadap gol Muhammad Mahrun di menit ke-90+9, yang membuat gol dari pemain timnas Bahrain itu tetap dianggap sebagai gol yang sah. Selain itu, keputusan wasit Ahmed Alkaf untuk menjalankan pertandingan melebihi waktu tambahan yang telah ditetapkan sebenarnya merupakan kewenangannya sebagai wasit. Sebagaimana diatur dalam Law of the Game yang dikeluarkan oleh International Football Association Board, wasit dapat memberikan tambahan waktu untuk mengganti waktu yang hilang. Namun demikian, kelonggaran bagi wasit dalam memberikan tambahan waktu itu sangat bergantung pada subjektivitas wasit dalam menilai jalannya pertandingan. Dalam pertandingan antara timnas Bahrain menghadapi timnas Indonesia, bisa jadi wasit Ahmed Alkaf menilai ada beberapa momen yang membuat waktu efektif saat injury time terbuang sehingga membiarkan laga berjalan hingga menit ke-90+9. Namun jika dicermati lagi, sebenarnya tidak ada insiden serius yang membuat banyak waktu terbuang pada tambahan waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, wajar saja jika keputusan wasit Ahmed Alkaf menimbulkan kontroversi. Walaupun sangat sulit untuk melakukan pertandingan ulang, termasuk mengubah hasil akhir pertandingan antara timnas Bahrain menghadapi timnas Indonesia, surat berisi protes yang dikirimkan oleh PSSI kepada AFC maupun FIFA tetap berpeluang untuk membuat wasit Ahmed Alkaf mendapatkan sanksi dari AFC maupun FIFA. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah AFC maupun FIFA akan mengulang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Bahrain menghadapi timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.